kasih semuanya. Sebelum mengikuti pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak kasih semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman kepada qada dan qadar. Baik, untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis macam-macam takdir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat memaparkan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar dengan benar. Menurut kalian, apa itu qada? Apa itu qadar? Baik, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni pengertian. Qada itu adalah ketetapan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itu adalah ukuran atau perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita hubungkan dengan pengertian iman kepada qada dan qadar, ialah kita percaya bahwa ketetapan atau kehendak Allah atau takdir Allah itu adalah benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8, dijelaskan bahwa segala sesuatu sudah ada ukurannya di sisi Allah. Takdir Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'alaq atau takdir yang masih bisa kita rubah, seperti kepandaian, kemakmuran, dan kesehatan. Contohnya, misalkan hari ini kita sakit. Nah, untuk merubah takdir Allah tersebut, kita minum obat atau pergi ke dokter misalkan, atau istirahat yang cukup. Nah, jadi takdir kita yang sakit dari Allah itu masih bisa kita rubah, asalkan kita mau berusaha. Kemudian, takdir yang kedua adalah takdir mubram, adalah takdir yang sudah tidak bisa kita rubah lagi, seperti umur, ajal, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya, misalkan kita ditakdirkan umurnya adalah hanya sampai 40 tahun misalkan. Nah, berarti umur kita tidak bisa dipanjangkan ataupun tidak bisa dipendekkan, misalkan jadi 30 tahun atau dimundurkan jadi 90 tahun misalkan. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi setelah kita tadi tahu apa itu qada, tahu apa itu qadar, kemudian tahu dalil naklinya, kemudian tahu macam-macam takdir. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir adalah manfaat kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama itu dapat menenangkan jiwa kita. Kemudian kita dapat senantiasa bersikap sabar bila mendapatkan musibah dan syukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menumbuhkan sifat optimis dalam diri kita. Dan yang terakhir, dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama. Qada itu adalah ketetapan Allah atau kehendak Allah. Qadar itu adalah ukuran dari qada atau ukuran dari ketetapan Allah tersebut. Nah, kemudian takdir Allah itu ada dua. Yang pertama itu adalah takdir mu'alaq atau takdir yang masih bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram, takdir yang sudah tidak bisa kita rubah lagi. Nah, kemudian segala sesuatu itu sudah ada ukurannya di sisi Allah. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah artinya kita percaya bahwa takdir Allah itu adalah benar-benar ada. Nah,
kita beriman kepada qada dan qadar itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menenangkan jiwa kita. Kemudian yang kedua, dapat menumbuhkan rasa optimis di dalam diri kita. Yang ketiga, kita dapat terhindar dari sifat sombong, sifat angkuh, sifat putus asa. Kemudian yang keempat, kita dapat meningkatkan rasa sabar kita dan rasa syukur kita. Nah, itu materi kita hari ini ya semulanya. Kemudian untuk evaluasi ada di atas, bisa dilihat ya. Nanti silakan dikerjakan, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, pesan Ustazah, tetap semangat dalam belajar meskipun tetap jaga kesehatan ya, kesehatan fisik dan pikiran kalian juga harus dijaga. Tetap patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya, hindari kerumunan. Ya, baik. Hari ini Ustazah rasa cukup. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ustazah. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.